Oh, tas. Oh ya, wes. Iya, Ya, Bu. Bu. Maaf teman ya, maaf teman-teman. Duh, Apa-apa, Bu. mati tiba-tiba. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Share screen dulu. Oke, mana tadi? Sampai sini ya rasanya. Oke. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ya kita lanjutkan. Sebentar, ini kayaknya kita tak ulangi lagi aja. Oke, jadi tadi sampai sini min h bar kuadrat per 2m d2 psi dx kuadrat plus v psi sama dengan e psi. Ini untuk persamaan Schrödinger stasioner atau tidak bergantung pada waktu. Nah, ini bisa kita modifikasi persamaannya. Kita bisa modifikasi. Jadi, misalnya mau ditulis di sini ya, min h bar kuadrat per 2m d2 psi dx kuadrat sama dengan e min v psi. Seperti ini bisa. Sehingga d2 psi dx kuadrat itu sama dengan minus 2m per h bar kuadrat e min v psi. Ya, begini. Tak tulis di sini soalnya nanti kalau ganti slide saya bingung lagi. Oke, nah dari sini nanti kita lihat energinya itu lebih besar daripada V atau kurang daripada V. Tak catatnya enggak lali. D2 psi dx kuadrat min 2. Oke, nah terus di sini ini mungkin kita skip aja. Jadi tadi yang sudah kita peroleh itu D2 psi dx kuadrat sama dengan min 2m per h bar kuadrat e min v psi. Sekarang untuk kasus pertama di mana energi partikelnya lebih besar daripada potensial atau E lebih besar daripada V. Ini juga sering disebut sebagai unbound state atau keadaan tak terikat. Gitu. Kenapa keadaan tak terikat? Karena energinya lebih besar daripada V, daripada potensialnya. Jadi partikelnya itu bebas, jadi tidak terkungkung dalam potensial begitu, sehingga disebutnya sebagai keadaan tidak terikat atau unbound state. Nah, kalau E lebih besar daripada V, maka nanti suku yang ini 2m per h bar kuadrat E min V ini mestinya kan akan lebih besar daripada 0 ya. Karena energi lebih besar daripada potensial E, lebih besar daripada V. Nah, kita umpamakan, kita definisikan dua suku ini sebagai konstanta. Katakan K kuadrat begitu. Maka persamaan yang di atas itu bisa tak tulis sebagai D2 psi dx kuadrat sama dengan minus K kuadrat psi. Jadi kayak gini. Nah, ini sekali lagi ini adalah persamaan diferensial orde 1, orde 2. Kalau kita punya bentuk kayak gini, D2 psi dx kuadrat sama dengan min K kuadrat psi, maka solusinya adalah bisa dalam bentuk sin cos, ya. Jadi A sinus Kx plus B cos Kx bisa kayak gini. Ini psi X ya tentunya. Atau kita tahu kalau sin dan cos itu juga bisa dinyatakan dalam eksponensial imajiner. Nah,
Nah, sehingga ini dia juga punya solusi lain, yaitu bentuk eksponensial. A eksponensial min IKX plus B eksponensial IKX. Itu. Atau ya ini plus minusnya boleh dibolak-balik nih. Tapi di catatan yang sudah saya kasih ke kalian, ternyata yang A itu yang positif. Jadi ya sudah A eksponensial IKX plus B eksponensial minus IKX. Nah, dia yang plus ini merambat ke kanan, kalau yang minus ini merambat ke kiri. Oke, jadi ini untuk kasus 1 ya. Kasus kalau energi lebih besar daripada potensial, maka solusinya adalah ini, 2 ini. Oke, sekarang kasus 2. Masih sama, persamaannya sama, yaitu D2. Ibu, mohon maaf, masih unmute, Bu. Tes, tes. Wah, berarti nggak dengar ya dari tadi. Sudah. Barusan kok, Bu, barusan. Oh, barusan. Oke. Berarti tak lanjut ya. Lanjut, jadi, lah kok PowerPoint-ku mandek iku ngopo iki? Ah, iya. Jadi, yang ini kita terapkan untuk energi kurang dari V. Jadi ini ya persamanya. Ini kita terapkan untuk kasus energi kurang dari V. Nah, kalau energi kurang dari V, maka 2M per H bar kuadrat E min V ini akan kurang dari 0, ya kan? Karena energinya lebih kecil daripada V. Dia akan negatif. Kalau energi dikurangi potensialnya nanti ketemunya negatif. Nah, atau juga bisa tak tulis, kalau misalnya tak ubah, V min E gitu, ini akan lebih besar daripada 0. Nah, biasanya kalau kita mendefinisikan konstanta itu kita cari yang lebih besar dari 0. Nah, ini tak definisikan sebagai beta kuadrat gitu misal. Kalau begitu sekarang persamaan yang ini, yang umum ini kalau kita tulis lagi jadi 2 besi dx kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat. Ini tak ganti yang ini ya, V min E ya. Jadi tak balik. Kalau ini tak balik, V min E berarti otomatis negatif di sini hilang. Gini. Atau ini tadi sudah kita definisikan sebagai beta. Jadi ini beta kuadrat besi. Nah, lagi-lagi kita ketemu persamaan diferensial order 2. V yang bentuknya kayak gini. Bentuknya di sini nggak ada minusnya. Kalau yang K tadi di sini ada minusnya. Ini solusinya apa? Solusinya ya masih eksponensial, cuman bedanya tidak ada imajinernya. Jadi solusinya adalah besi sama dengan katakan C ya, C eksponensial minus beta X plus D eksponensial beta X gitu misalnya. Jadi ini solusinya. Kalau energinya kurang dari V. Solusi umum. Kalau ini untuk E lebih besar daripada V. Jadi perbedaannya adalah di eksponensialnya ini ada I-nya. Kalau yang di
energi kurang dari V itu tidak ada apa namanya, I-nya, tidak ada imajinernya. Nah, apakah imajiner itu bilangan adanya I dan tidak adanya I itu signifikan? Ya, sangat signifikan. Karena kalau ada I-nya berarti fungsinya itu periodik, bisa ditulis sebagai sin dan cos. Tapi kalau minus aja ataupun plus aja tanpa I, berarti ya dia cuma eksponensial biasa. Grafiknya antara turun atau enggak naik. Tidak ada osilasinya. Oke, jadi dua kasus itu kalian bisa kayak titeni. Titeni itu bahasa Indonesia apa ya? Meniteni. Menghafal ya. Gampangnya menghafal. Kalau E kurang dari V, maka kita langsung pakai solusi umum ini. Tapi kalau energi lebih besar daripada V, kita langsung pakai solusi umum ini. Gitu. Baru nanti solusi umumnya itu belum solusi akhir, karena nanti kita masih lihat ada syarat batas dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Jadi kalian boleh kalau misalnya nanti di soal itu kalian udah tahu nih energinya lebih besar daripada V dan keadaannya stasioner, ya udah kalian langsung pakai solusi umum ini tanpa harus mengerjakan dari awal, dari persamaan Schrödinger di sini itu enggak perlu, bisa langsung ke sini. Tapi kalau misalnya lupa mau diturunin dari awal ya enggak apa-apa. Oke, itu kita sudah step 1 itu menyelesaikan persamaan Schrödinger sampai dapat solusi umum itu sudah selesai, sudah kelar. Nah, step yang kedua yang biasanya kita lakukan itu kan adalah melihat syarat batas ya. Melihat syarat batas. Nah, kalau ada potensial penghalang di satu titik, misalnya di X sama dengan A gini, ada potensial penghalang V gini. Berarti kan mestinya akan ada perbedaan daerah 1 dan daerah 2 di sini, fungsi gelombangnya pasti berbeda. Ya. Tapi ingat, fungsi gelombangnya itu harus kontinu. Artinya apa? Di titik X sama dengan A ini, nilai dari fungsi gelombang yang di kiri maupun yang di kanan itu sama. Jadi itu syarat pertama dari syarat batas ini adalah pesi kiri atau pesi daerah 1, daerah kiri ya, untuk X sama dengan A, ketika X sama dengan A itu harus sama dengan pesi dari kanan, X sama dengan A. Jadi di sini, daerah di sini, pesinya itu nanti pasti beda sama yang di sini, atau fungsi gelombangnya berbeda, tapi di titik temu, di titik batas X sama dengan A itu nilainya harus sama. Atau harus kontinu. Fungsi gelombang kontinu. Di bidang batas. Yang kedua, tidak hanya fungsi gelombangnya saja, tetapi turunan dari fungsi gelombang itu terhadap X, turunan pertamanya itu juga harus kontinu. Jadi, fungsi yang di sebelah kiri itu kalau diturunkan terhadap X satu kali, untuk ini ya, untuk bidang batas X sama dengan A, itu nilainya harus sama dengan turunan dari fungsi gelombang yang di sebelah kanan ketika X sama dengan A. Jadi turunan pertama fungsi juga harus kontinu. Itu syarat batas. Ini harus kita ketahui, harus kita luar kepala, harus memenuhi dua syarat batas ini. Kecuali, nanti kecuali ya, ada pengecualian untuk yang B ini tidak semuanya harus dipenuhi. Nah, syarat B ini tidak dipenuhi untuk
potensial penghalang yang berbentuk fungsi Dirac, fungsi delta Dirac. Nah, itu apa nanti kita bahas. Delta Dirac. Oh, Dirac. Delta Dirac. Dirac itu nama orang. Tapi secara umum dua ini harus dipenuhi. Kecualinya ya itu tadi, ada kecualinya. Oke, kemudian setelah kita terapkan syarat batasnya, jadi kalau ada potensial penghalang, tadi sekali lagi, fungsi gelombang yang datang ini bisa direfleksikan ya, direfleksikan atau dipantulkan, atau bisa juga diteruskan atau ditransmisikan. Nah, makanya nanti kita ada besaran yang kita definisikan untuk mendeskripsikan yang dipantulkan itu probabilitasnya seberapa, kalau yang diteruskan itu probabilitasnya berapa. Nah, besarannya itu disebut dengan koefisien transmisi dan juga koefisien refleksi. Jadi ada koefisien transmisi. Biasanya simbolnya adalah T, T besar ya. Itu definisinya adalah perbandingan antara rapat arus yang ditransmisikan dibagi dengan rapat arus datang. Tanda mutlak. Kemudian ada koefisien refleksi. Itu rapat arus yang direfleksi atau refleksi itu bahasa Indonesia apa? Pantulkan ya. Yang dipantulkan dibagi dengan yang datang. Nah, lalu gimana sih menentukan J atau rapat arus itu bagaimana? Nah, dulu pernah sebenarnya, tapi kita ulang lagi ya. J atau rapat arus itu definisinya atau cara menghitungnya adalah H bar per 2M dikalikan I. Ini M itu massa partikel, H bar ya konstanta Planck ya. I itu adalah bilangan imajiner. Dikali dengan psi konjugat D psi dx minus psi D psi konjugat dx. Nah, psinya siapa? Tadi sekali lagi kan ada psi datang, refleksi, dan juga transmisi kan. Nah, jadi kalau misalnya yang kita butuhkan itu misalnya J datang ya, berarti psinya psi datang semua nih. Psi konjugat psinya datang, terus D psi datang dx minus psi datang dikali D psi konjugat datang dx. Kalau refleksi ya diisi refleksi, kalau transmisi ya diisi transmisi. Jadi nanti kita coba lihat aplikasinya bagaimana. Ini saya sementara jelaskan dulu cara atau langkah-langkah umumnya ya, langkah-langkah umum. Jadi ada 3 itu. Ada tiga langkah umum. 1 tadi melihat solusi umum. Perhatikan E dan V. Habis itu kedua, melihat syarat batas. Yang ketiga, kita deskripsikan transmisi dan refleksi. Gitu.
Ini nanti 3 langkah itu selalu kita lakukan ketika kita menyelesaikan masalah tentang potensial penghalang ini. Gitu. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum, Bu. Belum? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Oke. Contohnya, ini kalian juga bisa menyimak di itu ya, catatannya ada di Bella, sudah tak upload tadi. Oke, sekarang kita lihat contoh kasusnya. Kita mulai dari potensial tangga dulu, yang tadi sudah tak gambar di awal. Jadi ini ada partikel datang dari X sama dengan min tak hingga, jadi di jauh sana. Kemudian dia ketemu atau mengenai potensial penghalang. Pada X sama dengan 0. Di mana potensial penghalangnya ini nilainya konstan, yaitu V. Dan V ini positif ya. Terus keterangannya jika energi partikel E itu kurang dari V atau memenuhi ini relasi seperti ini. Jadi energinya itu antara 0 sampai V. K, tentukan fungsi gelombang untuk X kurang dari 0 dan X lebih besar dari 0. Dan deskripsikan atau tentukan koefisien transmisi dan refleksi. Nah ini soalnya kayak gini. Coba kalian baca pelan-pelan. Coba kalian nanti setelah baca gambarlah diagram atau sketsa dari potensial penghalang yang dimaksud di soal ini. Sudah ada yang bisa? Ayo kita bahas coba bersama-sama ya. Jadi kuncinya ini, potensial penghalang itu ada pada X sama dengan 0, nilainya V. V ini bilangan positif gitu.
Kemudian partikel yang bergerak tadi, bergerak dari kiri ya, dari mentak hingga itu, dia memenuhi, energinya itu memenuhi relasi ini. 0 lebih kecil dari E, lebih kecil dari V. Jadi energinya itu nilainya adalah antara 0 sampai dengan V. Nah, kalau digambar berarti gimana? Coba gambar. Misalnya sumbu X ya, sumbu X-nya. Kemudian partikel, ini ada partikel bergerak ya ke kanan dari titik yang jauh, dari kiri, tapi titik yang sangat jauh. Kemudian di titik X sama dengan 0, di titik X sama dengan 0 itu ada potensial penghalang. Jadi di sini ada potensial penghalang setinggi atau sebesar V. Ya, Vx sama dengan V. Kemudian kalau yang sebelum X sama dengan 0 berarti dia tidak ada potensialnya, berarti dari 0 ya di sini. Jadi bentuknya kayak tangga, anak tangga. Lalu energi partikelnya sendiri itu ada di antara 0 dan V. Jadi di tengah-tengah antara 0 sampai V. Tidak harus tengah, maksud saya di antara 0 sampai V. 0-nya kan yang paling bawah, V-nya ya yang garis yang kayak anak tangga ini. Jadi katakan di antaranya ya, katakan di sinilah. Ini energi dari partikel gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu kira-kira. Sekali lagi ini kita bisa membedakan daerah ini menjadi dua. Ya, daerah 1 ini misalnya, yaitu untuk daerah X kurang dari 0 ya. Jadi dari batas ini ke kiri, ataupun dari batas ini ke kanan. Jadi daerah X lebih besar dari 0. Nah, si partikel ini kan datang ya, datang bergerak. Dia pasti punya fungsi gelombang datang katakan. Nah, nanti di batas ini itu bisa ada yang ditransmisi, ada yang direfleksi. Gitu. Oke, jadi tugas kita itu adalah mencari apa tadi? Mencari fungsi gelombang untuk X kurang dari 0 di daerah 1 dan juga X lebih besar dari 0 atau daerah 2. Selain itu nanti juga disuruh kita mendeskripsikan transmisi dan refleksinya seperti apa. Oke, langsung ya kita kerjakan sama-sama. Jadi kita breakdown permasalahan kita itu jadi dua daerah. Daerah 1 dulu, yaitu X kurang dari 0. Nah, coba dilihat di sini, waktu X kurang dari 0, energi partikel itu lebih besar daripada V atau kurang dari V. Di daerah 1. Di daerah yang kiri ini, energi partikel itu di atas potensial atau di bawah potensial. Ada yang bisa membantu saya? Di bawah nggak sih, Bu? Di bawah? Semua setuju di bawah? Kan sebelah kiri kan? Sebelah kiri. Itu. Kan X sama dengan 0 itu yang merah. Kiri, Bu. Iya, di sebelah daerah kiri. Sebelah kiri. Iya. Aku tahu. Ya, pertanyaanku ya tahu lagi. Di daerah sebelah kiri, energi partikel itu lebih besar daripada potensialnya atau kurang dari potensialnya? Lebih kecil. Kurang dari potensial mungkin. Kurang dari potensial. Semuanya setuju? Tidak. Lebih besar. Bawah lah. Ya, setuju. Iya, Bu. Setuju.
salah kabel lah. Lebih besar, Bu. Yuk, coba ya. Lihat kata-katanya lagi ya. Potensial penghalang pada X sama dengan 0 itu V. Jadi sebesar V itu pada saat dia ketemu X sama dengan 0. Jadi partikel datang dari sebelah kiri, cik ya. Dia bisa datang dari sebelah kiri, bisa bergerak. Set, gitu kan. Tapi pas di X sama dengan 0, dia itu bentur potensial yang tingginya adalah V. Gitu. Jadi potensial setinggi V itu adanya di X sama dengan 0 dan ke kanannya. Sedangkan yang di sini, yang di sebelah kiri, kan si partikelnya bisa bergerak loh tadi. Bisa bergerak bebas. Otomatis, ya nggak otomatis juga. Ya benar otomatis. Walaupun tidak dibilang kalau V-nya itu sama dengan 0 di sebelah kiri, tapi ya kita harus bisa menerjemahkan begitu. Jadi ini makanya saya gambar yang garis merah itu, coba kalian lihat yang garis merah yang saya gambar ya. Itu kan yang sebelah kiri tak gambarnya di bawah toh. Di bawah ini kan. Kemudian yang sebelah X sama dengan 0 baru dia naik lalu mendatar lagi. Ini setinggi V. Nah ini artinya apa saya gambar di bawah ini? Artinya di sini daerah ini, daerah kiri, daerah X kurang dari 0 itu V-nya itu adalah 0. Oke, sehingga partikelnya bisa bebas bergerak di daerah sebelah kiri. Gitu. Jadi tak ulangi lagi pertanyaanku, di daerah X kurang dari 0, energi partikel itu lebih besar daripada potensialnya atau kurang dari potensial? Lebih besar, Bu. Karena potensial di sebelah kiri kan sama dengan 0 lebih kecil, sehingga energinya partikel lebih besar sehingga bisa bergerak bebas. Oke, sip. Begitu, betul sekali, lengkap, ya. Jadi betul. Kita lihatnya garis kuning ini. Garis kuning ini adalah energinya partikel. Garis merah itu adalah energi potensial. Ya. Sebelah kiri, sebelah X kurang dari 0. Ini kuningnya kan di atas, berarti energinya lebih besar. Di sini daerah kiri itu energi lebih besar daripada V. Oke, nah sekarang kita lanjutnya. Kalau energi lebih besar daripada V, tadi solusi umumnya bagaimana teman-teman? Solusi umum persamaan Schrödinger ketika energi lebih besar daripada V itu bentuknya seperti apa? A eksponensial atau eksponensial I atau eksponensial tanpa I? Kalau energinya lebih besar daripada V, lupa kita balik lagi ya ke sana lagi ya. Ketika energi lebih besar daripada V, ya energi lebih besar daripada V ini, solusinya kan ini. A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Jadi ini solusi umumnya. Kita tuliskan ya. Solusi umumnya adalah psi X sama dengan A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Tuh. Nah, ini yang positif. A eksponensial IKX positif ini menunjukkan aliran ke kanan, rambatan ke kanan. Sedangkan yang ini tuh ke kiri. Nah, kalau gitu coba kalian interpretasikan. Ini kan tadi psi tak bilang ya, ada psi datang, psi refleksi, psi transmisi. Untuk yang daerah 1 kan cuma ada datang atau pantul atau refleksi. Nah, saya tanya lagi nih, kira-kira nih yang suku pertama ini A eksponensial IKX yang merambat ke kanan itu psi datang atau psi refleksi?
Si datang. Oke, ya datang karena ke kanan kan ya. Partikelnya kan dari kiri, dari main tak hingga gerak ke kanan. Nah, ini benar. Ini ya yang pesi datang. Pesi datang, nulisnya B. Pesi datang. Yang ini adalah pesi refleksi. Yaitu daerah 1 ya, daerah 1 solusinya adalah ini. Solusinya ini, tapi bisa kita pecah jadi pesi datang, which is A eksponensial IKX, dan juga pesi refleksi B eksponensial min IKX. Sekarang, coba kalian lihat daerah 2. Daerah 2, daerah X lebih besar daripada 0. Bagaimana energinya? Lebih besar dari V atau kurang dari V? Energi kurang dari V. Oke, energi kurang dari V ya. Jadi di daerah 2 itu X lebih besar dari 0 atau energinya lebih besar daripada V. Nah kalau energinya kurang ya, sorry salah tulis, kurang dari V. Nah, karena ini garis kuningnya kan di bawahnya garis merah, berarti kurang dari V. Nah kalau kurang dari V, solusi umumnya bagaimana? Kalau E kurang dari V, solusi umumnya bagaimana? Solusi umumnya tadi itu tanpa I. Oke, tanpa I ya. Jadi C eksponensial min ya. Good. Ini ya, C eksponensial min beta X plus D eksponensial beta X. Jadi pasti X sama dengan C eksponensial min beta X plus D eksponensial beta X. Oke, ini solusi umumnya. Nah, sekali lagi ini adalah solusi umum. Kita lihat apakah solusi umum ini cocok sama sistem kita atau tidak. Khususnya yang ini daerah 2 dulu. Daerah 2 ini kita lihat. Dia bentuknya adalah eksponensial min beta X sama eksponensial beta X. Oke, daerah 2 itu antara X sama dengan 0 sampai terus ke sana, ke kanan. Ke tak hingga. Jadi sampai daerah X tak terhingga. Oke, jadi ekstrimnya itu kan X sampai tak terhingga ya. Kita lihat di sini kalau misalnya tak masuk kan X-nya tak terhingga. Oke, kalau tak masukkan X-nya adalah tak terhingga, maka di sini eksponensial min tak terhingga. Hasilnya berapa? Ini eksponensial min tak terhingga itu berarti 1 per eksponensial tak terhingga ya. 1 per tak hingga. Which is mendekati 0. Masih boleh. Boleh ini 0. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ini. Yang eksponensial beta X. Kalau tak masukkan X-nya tak terhingga, maka dia jadi eksponensial pangkat tak terhingga. Jadinya fungsi gelombangnya sampai tak terhingga. Jadi ini secara fisika tidak mungkin. Tidak mungkin. Sehingga suku yang ini yang kedua ya, yang ada eksponensial beta X ini enggak kita pakai. Kita tidak pakai itu sebagai solusi. Sehingga solusi yang untuk daerah 2 itu cuma psi X sama dengan C eksponensial min beta X. Jadi solusi yang ini kita eliminasi. Kita cuma ada ini doang. Dan ini, ingat ini ada di daerah 2. Daerah 2 itu daerahnya siapa? Refleksi, datang, atau transmisi? Transmisi. Transmisi. Oke, jadi ini adalah psi transmisi ya. Psi transmisi itu. C eksponensial min beta X. Gitu. Tapi ini belum selesai. Ya. Kita baru ketemu solusi-solusi umumnya. A, B, C itu adalah koefisien. Koefisien ini harus ada nilainya. Nah, gimana caranya mencari koefisien ini nanti? Kita terapkan langkah kedua, yaitu syarat batas. Ingat, fungsi gelombang harus kontinu di daerah batas, dan juga turunan pertamanya juga harus kontinu di daerah batas.
Jadi nanti kita cek. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak? Ibu, Oke, Alfrida. di Kok putus ya? Halo, tes. Tes, halo. Halo Bu. Oke, Alfrida. Gimana? Oh ya Ibu. Ibu yang di psi transmisi sama psi rambatan yang di slide sebelumnya Bu. Gimana? Pesi transmisi? Sama psi rambatan. Kalau psi rambatan itu kan tadi dia kan berarti yang merambat dari kiri. Nah kalau yang psi transmisi berarti dia merambatnya yang dari kanan ya Bu. Oke, bentar. Oke. Maksudmu rambatan itu kayaknya yang tak maksud pesi datang deh ya, yang ke kanan kan, berarti yang pesi datang. Ini jangan dibilang rambatan ya. Kalau rambatan semuanya merambat soalnya. Pesi datang gitu aja. Pesi datang itu asalnya si partikel ini bergerak. Karena memang ke kanan dia bergeraknya. Oke. Nah, kemudian ketemu tembok pembatas, ketemu potensial itu, maka dia direfleksikan atau dipantulkan. Itulah pesi ref atau pesi refleksi atau pesi pantulan begitu. Nah, tapi sekali lagi di mekanika kuantum itu tidak menutup kemungkinan meskipun ada tembok pembatas, bisa aja si partikel ini tembus gitu loh, menembus si tembok ini. Walaupun probabilitasnya nanti mungkin kecil, kita belum hitung itu. Tapi kita tetap hitung dia ada yang menembus tembok. Jadi ini ke kanan, tapi nembus temboknya ini, nembus pembatas ini. Itulah namanya pesi transmisi. Jadi fungsi gelombang yang diteruskan. Jadi ada yang datang, dipantulkan dan diteruskan. Ibaratnya kalau cahaya itu kan ada kalau waktu cahaya mengenai bidang batas gitu ya, misalnya mengenai kaca gitu, kan cahaya ada sinar datang, kemudian ada sinar yang dipantulkan, ada juga sinar yang diteruskan ke medium atau dibiaskan. Nah, transmisi itu seperti pembiasan, menembus bidang batas. Bisa diterima, Elfrida? Siap Ibu. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Yang lain mungkin ada yang tanya lagi? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti yang Elfrida ini penting. Karena itu core-nya sistem fisikanya di situ. Jadi kalian harus mantapkan dulu konsep transmisi, refleksi, datang itu yang seperti apa. Kalau hitungan ini ya matematika aja nanti ya. Oke, kalau tidak ada tak lanjut ya. Nah, oke, jadi ini pesi transmisinya ini. Sekarang kita terapkan syarat batas ya supaya solusinya bisa lengkap. Syarat batas. Ingat, pesi yang ada di daerah ini ya, daerah kiri dan juga daerah kanan itu harus kontinu ketika di bidang batas. Jadi artinya kalau yang daerah kiri tadi kan tak kasih notasi pesi 1 ya. Pesi 1 sama pesi 2 itu harus sama di bidang batas. Bidang batasnya adalah X sama dengan 0 ya. Itu harus sama. Oke. Nah, sekarang pesi yang pesi 1 di daerah 1 tadi, ingat ya, itu kan bentuknya ini ya. Pesi X sama dengan A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Atau pesi datang tambah pesi refleksi. Ini tak tulis dulu. A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Itu harus sama dengan yang di daerah 2 itu adanya cuma ini ya, satu suku aja ya. C eksponensial min beta X.
C eksponensial min beta X. Oke, gini. Nah, kita masukkan untuk X sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka jadi A eksponensial 0 ditambah B eksponensial 0 juga kan ya ini. Sama dengan C eksponensial ya 0 juga. Ya. Kalau X-nya tak masukkan kan ini semuanya pangkatnya jadi 0. Nah eksponensial pangkat 0 kita tahu 1 ya. Jadi ini kita ketemu syarat A plus B sama dengan C. Ini syarat pertama. Jadi koefisien A ditambah B harus sama dengan koefisien C. Itu dari syarat fungsi gelombang harus kontinu. Nah, ingat syarat batas masih ada lagi, yaitu turunan pertama harus kontinu. Jadi D psi 1 dx ya, itu harus sama dengan D psi 2 dx ketika X sama dengan 0. Nah, kita turunkan dulu ini harusan. Nah, psi 1 kan ini A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Turunannya berarti apa itu? Berarti A dikali IK eksponensial IKX ya, ditambah B kali min IK eksponensial IKX. Minus IKX. Benar toh? Ini diturunkan ya. IK-nya turun, jadi AIK, terus eksponensialnya tetap. Terus ini juga B eksponensial min IKX, min IK-nya itu turun, jadi B dikali min IK, terus eksponensialnya tetap. Kemudian ini juga diturunkan terhadap X, berarti min betanya turun, jadi min beta C. Ini sama dengan min C dikalikan beta eksponensial min beta X. Nah, masukkan bidang batasnya, yaitu X sama dengan 0. Kalau gitu, sekarang kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka AIK eksponensial pangkat 0 tambah B min IK eksponensial 0 sama dengan min C kali beta eksponensial 0. Lagi-lagi ini eksponensial 0 itu 1 ya, jadi ketemulah kita AIK min IKB sama dengan min beta C. Nah, ingat tadi di sebelumnya itu kita punya relasi A plus B harus sama dengan C. Jadi ini bisa kita gabung sama yang tadi. C itu harus sama dengan A plus B, itu kuncinya. Sehingga kita lanjutkan ini relasinya jadi AIK minus IKB itu sama dengan minus beta A minus beta C. B maksud saya. Karena C-nya tak ganti A plus B. Oke, yang ada B-nya kita satukan. Yang A kita satukan. Jadi AIK min B plus beta ya, ini tak pindah ruas jadi plus. Terus iki tadi min ya. Iki min kan? Ya, min. Ini sama dengan B-nya juga kita satukan. B dikalikan IK minus beta. Oke, sehingga kita peroleh relasi B per A itu sama dengan B per A itu sama dengan IK plus beta per IK minus beta. Nah, ini. Ini nanti juga bisa tak tulis jadi B per A itu sama dengan 1 minus I beta per K dibagi dengan 1 plus I beta per K. Nah ini bagaimana? Nanti coba lihat di catatannya ya. Catatannya udah lengkap itu penurunannya sampai sini. Cuma disederhanakan aja, dimodifikasi aja.
Terus sekarang ganti ya. Oke, kita baru ketemu B per A-nya doang. B per A sama dengan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nanti kalian cari C per A. B per A udah ketemu, C per A kita cari. Waduh, bentar. Slide-nya kok habis. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi, C itu sama dengan A plus B. Ya, toh? Nah, padahal B per A itu bisa tak tulis jadi ini. Mana tadi? Nah ini. IK plus beta per IK min beta. Ini B per A kan. Atau B-nya itu berarti bisa jadi A dikalikan dengan IK plus beta per IK min beta. Sehingga ini B-nya itu bisa tak gantikan dengan IK plus beta per IK min beta dikali dengan A. Atau sekarang disederhanakan jadi A-nya tak keluarkan, ini 1 ya, 1 kalau disamakan penyebutnya jadi ini penyebutnya IK min beta semua aja. Karena di sini 1 berarti di sini jadi IK min beta, kemudian plus yang di sini pembilangnya adalah IK plus beta. Kayak gini, terus kalau disederhanakan itu maka ketemulah ini ada IK tambah IK jadi 2 IK, beta min beta plus beta hilang habis ya. Oke, jadi tinggal ini, terus yang bawah IK min beta. Oke. Nah, dengan demikian C per A itu kita ketemu 2 IK per IK min beta. Oke, ini kita ketemu ini sudah. Wah, kok ini? Nih. Dengan demikian, tadi yang pertanyaan untuk mencari persamaan gelombang kita sudah ketemu ya, persamaan gelombang. Solusinya berarti psi X itu untuk X kurang dari 0 itu psi X sama dengan psi datang plus psi refleksi ya, atau sama dengan A eksponensial IKX plus B eksponensial min IKX. Terus yang X lebih besar dari 0 itu psi X sama dengan C eksponensial minus beta X. Di mana C per A itu adalah 2 IK per IK min beta, sedangkan B per A itu adalah 1 IK plus beta per IK min beta. Jadi soal yang pertama sudah diselesaikan, itu mencari fungsi gelombang untuk X kurang dari 0 dan X lebih besar daripada 0. Ada pertanyaan teman-teman mungkin sebelumnya? Sebelum kita lanjutkan lagi ke yang refleksi dan transmisi ya.
Oke. Kalau tidak ada kita lanjut ya ke mencari koefisien transmisi dan juga refleksi. Nah, koefisien transmisi tadi didefinisikan sama dengan nilai mutlak dari J transmisi dibagi dengan J datang. Nah, maka kita harus cari dulu J transmisinya. J transmisi itu persamaannya gimana? Persamaannya untuk transmisi berarti ini ya, H bar per 2MI psi transmisi konjugat D psi transmisi dx minus psi transmisi D psi transmisi dx. Oke, ini pelan-pelan kita harusan. Kita recall lagi psi transmisi itu apa tadi? Psi transmisi adalah C eksponensial minus beta X kan. Berarti psi konjugatnya apa di sini? Psi konjugatnya sama atau berubah? Ini tidak ada imajinernya berarti ya sama ya. Cuman C-nya kan kita nggak tahu itu ada imajinernya atau enggak. Jadi kita tulis saja C konjugat eksponensial min beta X. Kemudian turunan pertamanya juga kita hitung. Ini turunan pertama terhadap X adalah C dikali min beta ya. Nah ini turunannya eksponensial min beta X itu adalah min beta. Jadi mungkin tak tulis gini, min beta C eksponensial min beta X. Sedangkan turunan dari psi konjugatnya adalah ya sama min beta C konjugat eksponensial minus beta X. Lalu ini nanti kita masukkan nilai-nilai ini ke persamaannya J trans. Oke, maka kita dapat untuk J trans itu kalau kita masukkan itu kan H bar per 2MI ya. Kemudian ini ada psi konjugat dan seterusnya itu kita masukkan di C konjugat eksponensial min beta X dikali min beta C eksponensial min beta X minus C eksponensial min beta X dikali dengan min beta C konjugat eksponensial min beta X. Atau H bar per 2MI. Ini kita coba sederhanakan. Ini ada C konjugat kali C. Ya, C konjugat kali C itu jadinya C kuadrat. Terus betanya minus tetap ada depan, kemudian eksponensialnya tak jadikan 1, jadi min 2 beta X. Kemudian minus, yang di sini ada min, berarti plus beta, terus C konjugat, C kuadrat, eksponensial min 2 beta X. Nah ini sama ya, ini dan ini sama, berarti hasilnya adalah J transnya itu 0. Nah sekarang udah kelihatan ini, J transmisinya 0, arus probabilitasnya 0, rapat arus probabilitas transmisinya 0. Artinya apa? Artinya berarti probabilitas partikel itu melompat atau menembus dinding batas tadi itu 0. Kemudian ini J transnya. Ya otomatis T-nya itu ini ya, langsung ya. T-nya kan J trans per J datang. Karena J transnya udah 0, berarti T-nya ya 0. Ini 0. Oke, kemudian sekarang untuk refleksi. R itu definisinya adalah J refleksi dibagi dengan J datang. Nah, kita
lihat dulu untuk J refleksinya. Berarti kita harus hitung J refleksi. Sebelumnya kita tinjau dulu psi refleksinya tadi, kita peroleh B eksponensial min IKX kan. Berarti psi conjugate refleksinya adalah ini ada I-nya di sini, berarti berubah ya bentuknya jadi eksponensial IKX, terus B-nya ya B conjugate. Karena kita nggak tahu ini apakah dia real semuanya atau mungkin ada imajinernya, jaga-jaga kita tulisnya B conjugate. Kemudian turunan psi ref-nya kita hitung juga. Ini kalau diturunkan terhadap X, maka ketemu B dikalikan minus IK eksponensial min IKX. Terus kalau ini yang diturunkan, yang konjugate-nya diturunkan, maka kita peroleh B konjugate dikali IK eksponensial IKX. Oke, kalau gitu J refleksinya adalah H bar per 2MI psi konjugate D psi DX minus psi D psi konjugate DX kan. Ini kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita jabarkan tadi. Jadi H bar per 2MI psi konjugate-nya adalah ini. B konjugate eksponensial IKX, terus turunan psinya ini, ya. Jadi ini ada minus, berarti di sini minus tadi ya. B konjugate B kalikan IK eksponensial min IKX. Terus yang suku berikutnya itu adalah minus psi, berarti ini B eksponensial minus IKX. Kemudian turunan psi konjugate-nya adalah ini. Jadi B konjugate IK eksponensial IKX. Nah, atau ini kalau kita sederhanakan, eksponensialnya itu ada minus sama plus dikalikan, berarti ini jadi eksponensial 0 kan ya. Jadi 1 sudah. Ini juga. Sehingga bisa kita ini, kemudian B konjugate B itu jadi B kuadrat, B konjugate B itu adalah B kuadrat. So itu bisa kita sederhanakan jadi minus B kuadrat IK, kemudian di sini minus B kuadrat IK. Oke, atau terakhir kita ringkas jadi H bar per 2MI minus ya. Oke, minus dikalikan dengan 2B kuadrat IK. Ya. Duanya nanti bisa kita coret. Jadi tinggal minus H bar per M B kuadrat K. I-nya juga dicoretkan. Ya, jadi terakhir nanti ketemu J-ref itu adalah min H bar per M B kuadrat K. Ini nanti. Itu J refleksi. Nah, J datangnya juga harus kita hitung dengan cara yang sama. Ingat psi datang tadi kita sudah peroleh solusinya adalah A eksponensial IKX. Berarti psi konjugate-nya adalah A konjugate, ini ada imajiner, berarti dari positif berubah jadi negatif, min IKX. Ini. Lalu kita cari lagi turunan pertamanya. Turunan pertama dari psi datang ini berarti A dikalikan dengan IK eksponensial IKX. Kemudian turunan pertama dari psi konjugate-nya adalah A konjugate dikalikan min IK eksponensial min IKX. Habis itu kita cari J datang. J datang sama dengan H bar per 2MI psi konjugate D psi DX min psi D psi konjugate DX. Oke, kita masukkan aja. Jadi H bar per 2MI psi konjugate-nya adalah ini. Jadi A konjugate eksponensial min IKX. Terus turunan pertamanya adalah ini, jadi
A dikali IK eksponensial IKX. Terus minus psi, psinya kita masukkan juga. Psinya adalah ini, A eksponensial IKX. A eksponensial IKX. Terus turunan pertama dari psi konjugate adalah A konjugate eksponensial min IKX. Something wrong here. Oh, ini. Sorry. Turunan pertama dari psi konjugate itu adalah yang ini ya. Jadi tadi salah masukkan. Jadi tulis aja A konjugate. Ini ada minus, terus di sini ada minus dikalikan kan jadi positif. IK eksponensial min IKX. Oke, ini kita sederhanakan. Ini eksponensialnya nanti hilang semua. Terus A konjugate A itu kan A kuadrat ya. Jadi A kuadrat IK plus yang di sini juga A kuadrat IK. Sehingga nanti jadi I-nya itu hilang semua. I-nya hilang karena di atas semuanya ada I dan di bawah ada I. Terus 2-nya juga hilang karena ini kalau tak jadikan satu kan jadi 2 A kuadrat IK. Sehingga terakhir itu jadi H bar per M A kuadrat K. Ya, ini J datangnya ini. Oke, terakhir dicarilah koefisien refleksinya. Nah, R sama dengan J refleksi dibagi J datang. Jadi R sama dengan J ref per J datang. J ref-nya tadi kita ketemu ini ya, min H bar per M KB kuadrat, sedangkan yang J datangnya adalah H bar per M KA kuadrat. Tapi ini ada tanda mutlaknya, sehingga ini tinggal minusnya nanti hilang karena ada tanda mutlak. Terus K-nya hilang, H bar per M-nya juga hilang, sehingga tinggal B kuadrat per A kuadrat kayak gini doang. Ya kan? Nah, terus tadi B per A kan sudah kita hitung ya. B per A itu sudah kita hitung. B per A itu kita hitung bentuknya ini. IK plus beta per IK min beta. Tulis dulu di sini, B per A sama dengan IK min beta per IK plus beta. Semoga benar. Oh, minnya yang di bawah. Min, sininya plus. Is that correct? Oke. Nah, ini ada B kuadrat per A kuadrat. Ingat B kuadrat itu sebenarnya adalah B konjugate B. Terus A kuadrat itu adalah A konjugate A. Nah, kita masukkan aja. Ini B konjugate. Berarti kan di atas ini min IK plus beta ya. Terus B-nya IK plus beta. Dibagi sama min IK min beta kali IK min beta. Nah, ini tinggal aljabar aja. Nanti mestinya ketemunya 1. Kalau mau kita jabarkan, ya gini aja. Bikin di sini. Ini bisa tak tulis jadi beta min IK kali beta plus IK dibagi dengan minus beta plus IK sama minus beta minus IK. Nah, kalau kalian ingat, ini kan bentuk A min B, A plus B ya. Jadi hasilnya itu harusnya A kuadrat min B kuadrat. Sehingga ini beta kuadrat
minus IK kuadrat. Dibagi dengan yang di sini juga min beta kuadrat minus IK kuadrat. Just nanti jadi ketemunya sama. Antara penyebut dan pembilang itu sama. Karena ini jadi beta kuadrat plus K kuadrat, lalu yang bawah juga beta kuadrat plus K kuadrat. Just 1. Ya, karena atas bawah sama berarti kan R-nya adalah 1. Jadi ketemunya ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya ini tadi semuanya ketemunya adalah 1 refleksinya. Jadi refleksinya adalah 1 dan juga transmisinya 0. Atau kesimpulannya berarti partikel itu tidak menembus tembok penghalang atau potensial penghalang. Karena pas kita hitung probabilitasnya untuk transmisi itu 0. Artinya semua partikelnya itu direfleksikan. Jadi ada partikel datang dari kiri, ketemu potensial penghalang, mereka dipantulkan. Tidak ada yang nembus, merembes, gitu enggak ada. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah teman-teman? Terkait dengan ini, contoh yang sudah kita bahas, adakah pertanyaan? Oke, mungkin kalau enggak ada, sebelumnya tak tunjukkan dulu ilustrasi ini ya. Ilustrasi potential barrier atau potensial penghalang. Jadi di sistem kita tadi itu kan energinya itu kurang dari V ya, E kurang dari V konstanta itu kurang dari gitu. Nah, jadi ini di simulasi yang kemarin yang di quantum tunneling, your screen is halo, apakah simulasinya terlihat? Ya, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, ini coba kita reset dulu semua. Nah, yang atas, yang diagram atas ya, grafik atas energi, ini menunjukkan potensial penghalangnya. Jadi yang ungu itu adalah potensial energi atau potensial penghalang. Ini bisa kita bahas sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita naikkan, turunkan gitu bisa. Nah, kita samakan ya sama sistem kita tadi. Sistem kita tadi kan di batasnya adalah X sama dengan 0 nih, X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 itu potensialnya V. Ya, V-nya nggak tahu sih berapa, tapi kita adalah V gitu. Kemudian yang di sebelah kiri itu 0 semua, sedangkan yang sebelah kanan ini terus sama. Sama terus, jadi ini gini kan ya, potensialnya kayak bentuk tangga gitu. Dan energi partikel atau total energi itu ada di antara potensial ini, V ini, penghalang ini, dan juga 0. Jadi udah cocok ini. Ini energinya partikel itu diilustrasikan sama yang hijau itu loh. Hijau. Tapi dia bentuknya tidak garis, dia kayak continue gitu, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Yang jelas ada hijau yang di bawah dari ungunya ini. Terus ini kita atur lebarnya dikit, mungkin segini. Terus posisi awalnya kita atur bisa pakai initial position ini. Oke, kemudian kalian perhatikan yang merah itu adalah psi ya, psi. Sedangkan yang bawah itu probability density itu probabilitasnya, di psi kuadratnya. Terus kita lihat dia jalannya bagaimana. Ya, ini ada
Pesi datang tadi ya, pesi datang, kemudian ketemu barrier, ketemu potensial penghalang, akhirnya ada yang ke kiri kan, ada yang ke kiri gelombangnya. Beberapa ada yang ke kanan. Nah, yang ke kanan itu yang pesi transmission, sedangkan yang ke kiri itu tadi adalah pesi reflection ya. Oke, mungkin tak ulangi lagi. Oke, tak ulangi lagi. Pelan-pelan ya, perhatikan. Partikel bergerak, set, nah begitu dia kena tembok, nah mulai dia ada yang ke kiri lagi, ada yang diteruskan. Gitu. Dan ini kalau dilihat, ini dia bisa memunculkan T sama R-nya. R-nya itu 1, sedangkan T-nya adalah 0. Kalau diulangi lagi nih, nah ini tak perbesar. Ini juga tak perbesar mungkin. Kalian bisa lihat untuk yang probability density atau J-nya gitu ya. Itu yang sebelah kiri itu kayak kalian lihat dia langsung misalnya ini kan dari sini. Dia nilainya langsung turun ke bawah. Terus 0. Ya toh. Dan itu berlangsungnya cepat banget. Nah, semakin 0 kan, semakin 0 dia. Sedangkan yang di sini masih ada pergerakan. Gitu. Jadi semuanya ternyata direfleksikan, tidak ada yang ditransmisikan. Nah, sekarang coba kita ubah-ubah energi nih. Energi ini kalau diubah-ubah, apakah ngaruh nggak sih sama koefisien transmisi dan juga refleksi? Misalnya nih, potensialnya itu tak turunkan. Sehingga energinya partikel yang hijau itu ada di atas potensial barrier-nya atau potensial penghalangnya. Kayak gini misal. Oke, let's see. Set ya, ketemu sama ini, ketemu sama barrier. Nah, ternyata ada yang diteruskan. Nah, ini malah probability density-nya yang diteruskan itu ada terus, sedangkan yang di sini jadi 0. Dan kalau kalian lihat, transmisinya 0,97, sedangkan refleksinya 0,03. Artinya lebih banyak yang ditransmisikan ketimbang yang dipantulkan. Nah, kenapa gitu ya? Karena ini V potensialnya itu lebih rendah daripada total energinya. Nah, ini seberapa rendah tingginya juga ngaruh nanti. Pasti ngaruh. Nah, kan kalau potensialnya tak tinggikan lagi, maka yang transmisinya itu jadi berkurang dan refleksinya naik. Kalau kalian lihat, refleksi sama transmisi itu jumlahnya selalu berapa? 1. Ya, 1, gitu ya. Jadi tadi selanjutnya, kalau tadi kan kita ngitung transmisi kita hitung 0, refleksi masih kita hitung lagi kan. Selanjutnya, kalau kalian sudah ngitung transmisinya 0, berarti otomatis refleksinya itu adalah 1 gitu. Ini bisa ya kita ubah-ubah lah. Nah, semakin potensialnya tak naik kan, maka transmisinya berkurang. Oke, lebih baik. Kalau sekarang ya lebih banyak transmisinya tapi refleksinya juga sudah banyak. Nah, begitu seterusnya ya. Sekali lagi nih, potensial tidak harus potensial tangga yang bentuknya kayak gitu, bisa tak buat kayak Barwell. Mungkin kayak gini misalnya dia ada naik terus turun lagi, naik turun lagi, itu juga bisa. Tentunya makin kompleks. Yang kita sudah kerjakan itu baru 1 ya, yang ini tadi step potensial atau potensial tangga, dan itu kasus yang sudah kita kaji itu untuk yang potensialnya tinggi, potensialnya jauh lebih tinggi daripada energi partikel, sehingga transmisinya 0.
Oke, nah berikutnya ini untuk diskusi kalian di luar kuliah ini, artinya untuk tugas kalian. Silakan diskusi juga sama teman-teman. Itu tugasnya adalah ini ya tugasnya. Jadi di revise, di modif sedikit. Jadi kasusnya ini, partikel datang dari X sama dengan min tak hingga mengenai potensial penghalang pada X sama dengan 0, mana Vx-nya adalah V, dan nilainya positif. Nah, jika energi partikel E memenuhi, ini tidak seperti ini, tapi energinya lebih besar daripada V, maka tentukan fungsi gelombang untuk X kurang dari 0 dan X lebih besar daripada 0. Dan deskripsikan koefisien transmisi dan refleksi. Ini tugas kalian ya. Tugasnya ini. Jadi ngitung dengan cara yang sama, tapi dengan kondisi energinya lebih besar daripada V. Itu tugas 1. Terus tugas yang kedua. Untuk tugas yang keduanya adalah nomor 2, itu potensialnya bentuknya seperti ini. Min V0 sama 0. Untuk X lebih besar daripada A, dan ini untuk min A, X sampai A. Kalau digambar, bentuk potensialnya itu seperti ini. Ini V, terus ini sumbu X gitu misal. Ini sumbu X-nya, terus potensialnya itu bentuknya, tak ulang. Ini untuk X sama dengan 0. Terus bentuk potensialnya ini. Untuk X di antara min A sampai A, dia potensialnya adalah negatif V0. Jadi katakan ini adalah X sama dengan min A, dan ini adalah X sama dengan A. Jadi di sini itu potensialnya di bawah sini. Di bawah sumbu X ya. Karena dia min V0. Jadi ini nilainya adalah min V0. Terus sedangkan untuk area X lebih besar daripada A, tapi ingat ini ada tanda mutlak ya. Kalau tanda mutlak kayak gini kan berarti ini diuraikan jadi X sama dengan A dan X kurang dari min A. Jadi daerah X lebih besar daripada A itu V-nya 0. Ini. Sedangkan untuk yang daerah X kurang dari min A itu juga V-nya 0. Jadi bentuk potensialnya seperti ini. Silakan kalian juga menentukan fungsi gelombang. Untuk daerah X di antara A dan min A, serta daerah ini. Absolut X lebih besar daripada A. Nah, oke, itu. Jadi PR-nya 2 ya. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Semua soal ini itu ada di buku, di materi di buku. Jadi kalian kalau kesulitan silakan buka-buka bukunya.
dan juga diskusi sama teman-teman. Tapi secara garis besar langkahnya seperti yang saya jelaskan tadi, gitu. Oke. Terkait PR ada pertanyaan mungkin? Halo, sorry. Halo. Ya, halo. Yang tugasnya itu untuk tugas pendalaman, tak, Bu? Ya, Oke, kasih, Bu. oke ya. Itu ya. Dijadikan satu nggak apa-apa, Ding. Jadikan satu sama summary boleh. Karena ini cuma ya sebenarnya materi tapi kalian explore sendiri gitu. Jadi jadikan satu aja ya. Jadi apa? Submission-nya satu aja. Kalian upload di yang tugas summary itu. Oke, ada pertanyaan lainnya teman-teman? Terkait materi ataupun PR? Kalau enggak, halo, apa ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Kalau enggak saya tutup ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih sudah join. Silakan ini ya, dipelajari sendiri, dicoba-coba juga PR-nya. Semua ada di buku, nggak susah ini. Kalian searching di internet juga banyak, di YouTube juga banyak kok. Soalnya dan persis. Oke. Jadi ya nanti kalian coba eksplorasi sendiri sambil diskusi sama teman-teman. Oke, nanti ini ada yang minta record ya, nanti saya coba upload ya, tapi nggak tahu mungkin kalau hari ini agak susah, internetnya ini agak lolai. Oke, thank you ya teman-teman. Jaga kesehatan. Bu.